siap membantu jika nantinya Sri Kanwa sedang terjadi kerepotan atau apapun, dia bisa membantu seperti itu. Lalu Gandharwa Sena juga memberikan sebuah pusaka berwujud selo atau watu bernama Watu Timburu atau Selo Timburu yang bisa membuat apa saja yang jika diinginkan bisa terwujud. Lalu diberikan kepada Sri Kanwa, diterima oleh Sri Kanwa berterima kasih. Pada saat itu lalu Gandharwa Sena pergi membopong Dewi Retno Panurun dan mengatakan bahwa telah membunuh si Sri Kanwa itu tadi. Wilujeng Raya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Di sini kita akan mengupas lebih dalam lagi kisah atau lakon yang ada di dalam epos Mahabharata. Mungkin pemirsa penasaran? Langsung saja kita tanyakan ke narasumber kita, yaitu Mas Gurit. Mas Gurit, Ya. di episode sebelumnya Mas Gurit bercerita tentang negara Wirata yang mempunyai raja baru, yaitu bernama Prabu Basupati ya Mas Gurit? Iya benar. Nah, lalu kejadian apa lagi Mas Gurit? Kejadian menarik apa lagi yang terjadi di negara Wirata Mas Gurit? Ya. Tolong Mas Gurit ceritakan agar saya dan pemirsa yang menonton video ini jadi lebih tahu Mas Gurit. Oh iya Mas Bayu, terima kasih pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya pertama-tama juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti video kita. Saya ucapkan terima kasih, semoga informasi yang kita berikan mampu menambah wawasan para pemirsa yang telah menonton video kita dalam memahami cerita-cerita atau lakon-lakon yang ada di epos-epos Mahabharata ataupun Ramayana yang telah kita sampaikan Mas Bayu. Ya, Mas. Dan mohon maaf jika nantinya informasi yang saya berikan tidak sesuai dengan apa yang panjenengan ketahui ngoten mawon. Nah, kemarin saya juga menceritakan tentang Prabu Basuketi yang diwini sudah bergelar menjadi Prabu Basupati. Nah, ada cerita menarik Mas Bayu ketika Prabu Basupati itu menjadi raja di negara Wirata menggantikan Prabu Basukeswara. Nah, salah satunya yaitu ada pernikahan tentang Sri Kanwa. Sri Kanwa itu adalah masih saudara, masih ada terah atau keturunan dari negara Wirata. Nah, cerita tersebut dimulai ketika Prabu Basuketi atau Prabu Basupati dan adiknya Prabu Basukestu. Basukestu itu juga adik namun berbeda ibu seperti itu. Nah, ayahnya juga sama Prabu Basukeswara. Kalau yang kemarin itu Basundara. Nah, itu adalah adik sekandungnya si Basuketi. Namun kalau si Basukestu itu beda ibu seperti itu. Nah, Prabu Basupati tadi bersama Basukestu juga patihnya Muda Dharma saat itu berdiskusi tentang sang raja. Dia diutus menghadap eyangnya Prabu Maeswara di negara Medang Kamulyan. Untuk apa Mas? Nah, karena sang eyang pada saat itu ingin menikahkan pamannya sang raja tadi bernama Sri Kanwa dengan salah satu putri raja Kera. Jadi, siapa Mas itu? Yang bernama Prabu Kapilo di negara Ngupolowo atau Ngupahlawa dalam bahasa Indonesianya. Jadi ingin dinikahkan dengan salah satu anak raja, namun anak raja Kera bernama Dewi Yuni, yang calon pengantin perempuannya yang akan dinikahkan dengan Sri Kanwa bernama Dewi Yuni. Dewi Yuni itu apakah juga Kera Mas? Tidak, namun walaupun ayahnya seorang Kera, namun dia berwujud wanita biasa. Pada saat itu akan tetapi Sri Kanwa
itu pergi dari negara Mas Bayu. Jadi tidak pamit, tiba-tiba pergi saja begitu saja. Nah, sang raja pada saat itu berangkat ke Medang Kamalian untuk menemui eyangnya yang tadi Prabu Mahiswara tadi. Nah, di tempat lain di negara Purwaka ada seorang raja harimau, raja macan yang berwujud macan bernama Detyokala Macan Hiswari atau Singo Hiswari. Detyokala Singo Hiswari, dia juga ingin melamar putri dari Raja Kera tadi, dari Ngupalawa tadi, yaitu Dewi Yuni tadi. Maka dia bersiap-siap dengan pasukan juga patih-patihnya menuju ke negara Ngupalawa tadi, ingin melamar Dewi Yuni itu tadi, Mas Bayu. Nah, itu dia berwujud singa, Mas? Berwujud singa. Jadi awake, badannya itu manusia, namun kepalanya berwujud singa seperti itu. Nah, di hutan Krendoyo, Mas Bayu, ternyata Bambang Srikanwa tadi, Raden Srikanwa tadi, dia di situ sedang sedih, Mas Bayu. Kenapa, Mas? Dia sedih karena dinikahkan dengan Dewi Yuni, karena pada saat itu Srikanwa belum mengetahui wujudnya si Dewi Yuni. Hanya dia mengetahui bahwa Dewi Yuni tersebut adalah anaknya Raja Kera tadi. Jadi dia mengira bahwa nantinya Srikanwa tadi akan dinikahkan dengan Kera seperti itu. Jadi maka dari itu dia sedih karena dia yang mengutus adalah eyangnya tadi, Mahiswara tadi. Dia istilahnya arep menolak juga pekewo, sungkan. Nah, namun dia juga istilahnya takutlah dinikahkan dengan anak Raja Kera dan mengira bahwa Dewi Yuni tersebut juga seekor kera. Nah, pada saat itu tiba-tiba datang Bathara, yaitu Bathara bernama Bathara Emprit Anjolo. Pada saat itu datang menemui si Karwa yang sedang bertapa tadi, gugah pertapaan si Kanwa tadi, mengatakan bahwa si Dewi Yuni tersebut tidak seperti yang ia kira, tidak berwujud kira, namun dia berwujud manusia lumrah, seperti manusia biasa. Dia juga cantik, seorang wanita yang kecantikannya juga tidak bisa diragukan. Dia seorang wanita yang berparas luar biasa juga, yang dikatakan oleh Bathara Emprit Anjolo tadi. Istilahnya ya meyakinkan si Kanwa, si Sri Kanwa tadi agar mau dan tidak ragu-ragu lah seperti itu. Nah, di tengah hutan itu juga ada seorang pengantin baru namun berwujud Gandharwa atau lembut, Mas Bayu, yaitu bernama Gandharwa Sena dan Gandharwa Retno Panurun, Dewi Retno Panurun. Nah, pada saat itu akan tetapi keduanya sudah menikah menjadi pengantin. Akan tetapi pengantin wanita yang Dewi Retno Panurun tadi tidak mau meladeni tidak meladeni suaminya Gandharwa Sena tadi, tidak mau meladeni, istilahnya menganggap cuek seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa si Retno Panurun tadi menikah dengan Gandharwa Sena tadi terpaksa, tidak menyukai seperti itu aja, pernikahan terpaksa seperti itu. Nah, Dewi Retno Panurun tadi diceritakan pergi ke sebuah sendang atau telaga, sebuah telaga. Di situ dia mandi. Nah, pada saat itu Srikanwa pun lewat, Mas Bayu. Srikanwa lewat dan melihat si Dewi Retno Panurun tadi sedang mandi. Lalu dia istilahnya menyapa menyapa seperti itu. Pada saat itu Retno Panurun tadi malah salah paham. Dia salah paham, mengira bahwa si Kanwa tadi ingin berbuat jahat kepadanya. Nah, dia akhirnya takut, segera memakai pakaiannya dan berlari. Lalu dia berlari menemui si Gandharwa Sena tadi, meminta bantuan dan memeluk si suaminya Gandharwa Sena tadi. Padahal di awal tadi dia tidak menyukai. Nah, pada itu si Retno Panurun tadi, Dewi Retno Panurun tadi mengutus si Gandharwa Sena untuk membunuh si Srikanwa tadi karena merasa akan diganggu seperti itu. Nah, akad itu ketika dipeluknya si Gandharwa Sena tadi senang kan, mulai berarti si Retno Panurun tadi mulai suka, mulai memperdulikannya si kehadirannya si Gandharwa Sena tadi. Lalu pada saat itu karena senang hatinya Gandharwa Sena pun pergi menemui si Srikanwa tadi. Nah, bertemulah Srikanwa dengan si Srikanwa tadi. Gandharwa Sena pada saat itu tidak membunuhnya, Mas Boy, namun malah mengucapkan terima kasih karena berkat Srikanwa istrinya tadi, Gandharwa Retno Panurun tadi malah memeluknya, istilahnya ya menganggap bahwa Gandharwa Sena itu suaminya, kan berani memeluk dan meminta bantuannya si Gandharwa Sena tadi. Nah, akhirnya si Gandharwa Sena tadi dia merasa hutang budi kepada si Srikanwa tadi. Lalu dia istilahnya
bersumpah siap membantu jika nantinya Sri Kanwa sedang terjadi kerepotan atau apapun, dia bisa membantu seperti itu. Lalu Gandharwa Sena juga memberikan sebuah pusaka berwujud selo atau watu bernama Watu Timburu atau Selo Timburu yang bisa membuat apa saja yang jika diinginkan bisa terwujud. Lalu diberikan kepada Sri Kanwa, diterima oleh Sri Kanwa. Sri Kanwa berterima kasih. Pada saat itu lalu Gandharwa Sena pergi membopong Dewi Retno Panurun dan mengatakan bahwa telah membunuh si Sri Kanwa itu tadi. Maka si Gandharwa Sena dan si Retno Panurun tadi hidup bahagia, Mas Bayu, berkat si ketakutannya kepada Sri Kanwa tadi, yang mengira Sri Kanwa akan berbuat jahat tadi. Nah, terus cerita Sri Kanwa selanjutnya gimana? Nah, sebelum Mas Guri jawab, silahkan diminum. Oh iya Mas. Oke, pemirsa penasaran cerita selanjutnya, tapi sebelumnya kita minum dulu. Nah, sudah mereka hidup bersama ya, Sri apa itu? Gandharwa Sena dan Retno Panurun tadi. Nah, terus Sri Kanwa bagaimana, Mas? Nah, Sri Kanwa tadi akhirnya melanjutkan perjalanannya untuk kembali. Nah, di negara Ngupolowo, di negaranya si Prabu Kapilo Rajakara tadi, di saat Prabu Rojo Kapilo tadi sedang berdiskusi tentang akan diadakannya pernikahan antara Dewi Retno Yuni tadi dengan Raden Sri Kanwa. Pada saat itu tiba-tiba datang seorang raja singa tadi, seorang raja macan yang bernama Prabu Singo Keswari tadi. Dia ingin melamar Dewi Retno Yuni, anak dari Prabu Kapilo tadi. Pada saat itu Raja Kera Prabu Kapilo tersebut tidak menerima hal tersebut karena sudah dijodohkan dengan Sri Kanwa tadi, anaknya tadi. Nah, pada saat itu Prabu Singo Keswari tadi marah, Mas Bayu, marah dan mengamuk. Terjadi peperangan di antara mereka berdua, antara si Prabu Kapilo Raja Kera tadi melawan singa tadi, Prabu Singo Keswari tadi. Pada saat itu peperangan terjadi, Prabu Singo Keswari tadi kalah. Lalu pada saat itu dia menciptakan aji-ajian berwujud seperti kabut berwarna hitam gelap, peteng seperti itu. Akhirnya Prabu Kapilo tadi itu menyaut Dewi Retno Yuni terbang ke angkasa untuk menyelamatkannya. Jadi membawa Dewi Retno, calon pengantin wanita tadi, pergi ke Medang Kamulyan untuk segera dinikahkan dengan Raden Sri Kanwa tadi. Namun pada saat itu ketika dibawa pergi terbang seperti itu, si Prabu Singo Keswari tadi mengetahui akan hal itu, lalu dia mengejar menuju ke Medang Kamulyan itu tadi. Nah, sedangkan Prabu Maeswara di negara Medang Kamulyan tadi beserta keluarga besarnya juga mengundang raja-raja, salah satunya Raja Wirata tadi yang dia undang Prabu Basupati itu tadi. Dia disusul oleh Sri Kanwa tadi. Jadi Sri Kanwa tadi pulang ke Medang Kamulyan. Dan dia pada saat itu mengatakan bahwa dia mau akhirnya dinikahkan dengan Dewi Yuni itu tadi. Nah, pada saat itu sang eyang Prabu Maeswara itu tadi lega, Mas Bayu. Senang menjadi lega mendengar kabar tersebut. Tiba-tiba pada saat itu datang Prabu Kapilo yang membawa Dewi Yuni itu tadi. Datang secara tiba-tiba tergopoh-gopoh mengatakan bahwa negaranya diserang oleh Prabu Singo Keswari, dan sekarang Prabu Singo Keswari tersebut mengejarnya hingga sampai tapel wates atau perbatasan negara Medang Kamulyan seperti itulah. Lalu Prabu Basukedi mengutus senopatinya Haryo-haryonya untuk melawan prajurit dan prajurit raksasa dan Prabu Singo Keswari tersebut. Nah, yang akan menyerang lagi. Ya, benar sekali. Lalu Raden Sri Kanwa pada saat itu dinikahkanlah dengan Dewi Retno Yuni tadi. Mengetahui bahwa si Dewi Retno Yuni tadi tidak berwujud kera, namun wanita biasa lumrah yang cantik jelita juga. Akhirnya dinikahkan. Setelah itu Sri Kanwa tadi kan memiliki Selo Timburu yang diberikan Gandharwa Sena tadi. Pada saat itu Selo Timburu tadi dibacakan mantra-mantra, lalu menciptakan sebuah taman, Mas Bayu. Berubah menjadi taman yang sangat indah. Untuk nantinya taman tersebut untuk dijadikan pepasren atau tempat bulan madu antara Dewi Yuni dan dengan Sri Kanwa. Nah, setelah itu tadi kan si Basupati tadi mengutus Haryo-haryonya, anak buahnya, untuk berperang melawan Prabu Singo Keswari tadi. Pada saat itu terjadi peperangan juga, Mas Bayu, di antara para raksasa dan prajurit-prajurit Medang Kamulyan, juga para senopatinya si Prabu Basupati tadi. Nah, pada saat itu Prabu Singo Keswari itu berperang sengit dengan
Prabu Kapilo tadi. Jadi berperang lagi antara Raja Kera melawan singa tadi. Tadi sudah perang, ini perang lagi lah. Pada saat itu Sri Kanwa memuja senjata, melihat si Morotuani, istilahnya Morotuani Prabu Kapilo tadi melawan Singokeswara. Dia memuja salah satu senjata dari Selo Timburu tadi, dan bisa membuat keduanya itu terpisah. Dan akhirnya berubah, Mas Bayu. Jadi kedua raja hewan tadi berubah. Singokeswari tadi, Raja Macan tadi berubah menjadi Prabu Subondo. Dia adalah seorang raja dari negara Kandono. Dan Prabu Kapilo yang berwujud kera tadi, Morotuani tadi, menjadi Prabu Parwoko, Mas Bayu, dari negara Kandapura. Manusia biasa. Kembali ke wujud semula, yaitu manusia biasa. Nah, pada saat itu keduanya akhirnya akur dibawa di hadapan sang raja Basupati itu tadi. Nah, sudah ketika dihadapkan, tiba-tiba juga datang seorang begawan. Siapa Mas? Bernama Nirwo Kawoco. Begawan Nirwo Kawoco. Pada saat itu sang begawan tadi mencari anak putrinya, Mas Bayu, bernama Endang Niromolo Resmi. Nah, dia merasa anaknya tersebut berada di negara Medang Kamulyan. Nah, lalu pada saat itu dia bersemedi mengucapkan mantra-mantra, dan tiba-tiba anak yang dia cari tersebut, dia keluar dari raganya si Dewi Yuni itu tadi, istrinya Sri Kanwa itu tadi. Nah, akhirnya anak dari begawan tadi itu dengan kesepakatan diberikan kepada Prabu Subondo tadi, sebagai pengganti Dewi Yuni. Nah, tiba-tiba datang Patih Muda Darmo, Patih Negara Wirata, mengatakan bahwa istri dari sang Raja Wirata, istrinya si Prabu Basupati yang bernama Dewi Danarti, yang ketika ditinggal pergi ke Medang Kamulyan oleh sang raja, ternyata istrinya tersebut sedang sakit. Si Patih tadi mengabarkan bahwa istrinya tadi, istri sang raja tadi meninggal dunia, Mas Bayu. Nah, kaget kan Raja Basupati pada saat itu, tiba-tiba karena kabar tersebut tiba-tiba meninggalkan, akhirnya dia tergesa-gesa pulang ke negara Wirata. Nah, sesamanya di negara Wirata, jenazah istrinya tadi lalu dimakamkan. Nah, sang raja pada situ juga sedih sekali, Mas, karena dia hanya tinggal memiliki satu istri tadi, Dewi Danarti tadi malah sudah meninggal. Karena sebenarnya sang raja itu sedih karena kehilangan dua istri, Mas Bayu. Yang pertama yaitu Dewi Subekti dan Dewi Danarti yang meninggal tadi. Subekti sudah meninggal duluan, tinggal Dewi Danarti, dan sekarang Dewi Danarti pun juga meninggal dunia. Nah, akhirnya sang raja tadi mengangkat adiknya yang Raden Basukesti tadi menjadi wakil raja, dan Basukesti atau Prabu Pasupati tadi pergi untuk mengembara, Mas Bayu. Pergi mengembara untuk mencari istilahnya palimarmaning dewa, kebaikannya para dewa, untuk diberikan pasangan hidup lagi untuk bisa meneruskan terah dari negara Wirata tersebut, Mas Bayu. Itu tadi sedikit cerita ketika si Prabu Basupati menjadi raja di negara Wirata menggantikan Prabu Basukeswara itu tadi. Jadi ada pernikahan Sri Kanwa dengan Dewi Yuni itu tadi, Mas Bayu. Nah, terima kasih ya Mas Grit atas tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan pemirsa yang menonton video ini. Iya Mas Bayu. Demikian tadi pemirsa cerita dari Mas Guri tentang pernikahan Sri Kanwa dengan Dewi Yuni ya, Mas Grit. Itu tadi pemirsa, semoga bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara. Diminum dulu, Mas Grit.